Oke, shalom likulam, shalom, selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah mau join di acara per 6 bulan ya. Jakarta Hebrew Learning Center itu selalu mengadakan kegiatan seperti begini setidak-tidaknya 6 bulan sekali untuk memberi pengenalan tentang bahasa Ibrani yang di mana kami sudah menjalankan pengajaran bahasa Ibrani di Jakarta selama 6, mungkin lebih dari 6 tahun sekarang ya. Dimulai dari satu organisasi yang didirikan oleh Gus Dur di ICRP yang berlokasi di Cempaka Putih, hingga terjadi peristiwa COVID sehingga kita go online. Oke, pada malam ini saya menghadirkan teman-teman yang sebagaimana di gambar di flyer, ada Ibu Dokter Imelia. Shalom, Rofa Imelia. Shalom, Manisma. Shalom Moreani Beseder, Toda Rabba. Toda Rabba. Imelia, Masit Hayom. Ani Ofedet. Hayom. Obeden. Kolyom, ha? Kolyom. Yopi. Toda Rabba. Oke, Yeslanu Haver. Izudin, Shalom. Manisma. Lo someani, ani lo somea Izudin. Atau Ken, Ilem. Shalom. Shalom, More. Shalom, Kaveri, Mata, Atem, Some, Oti, Self. Ken, anak Ani, somimo. Ani, Beseder, Ani, Tope, Otak, Self, dari More. Efo atak, Ani, Shah. Aksab, Bakoseli, More, Badepok, More. Bedepok, Toda Rabba. Oke, Malvin. Badepok, Ken. Shalom Malvin. Shalom Melvin. Shalom More, Shalom Kaferim. Manisma. Besar Gamur More. Efo atagar Melvin. Anigar B Cengkareng, B Jakarta. Jakarta. Oke, Yofi. Toda Rabba. Saudara. Hamam. Shalom Hamam. Hamam. Shalom Hamore, Shalom Lekulam, Lailatov. Dan Toda Rabba. Maslom Kha. Ani Beseder Hamore, Toda Rabba. Yofi. Toda Rabba. Efo atak, Shah. Akshaf Ani Babayit. Baik, oke, Yofi. Itulah teman-teman yang sudah belajar dengan kami dalam beberapa kurun waktu ya. Dan saya mau dengar, karena mereka ini saya undang untuk berbicara, saya juga meminta pengalaman mereka bagaimana, bukan seperti testimoni, tapi pengalaman mereka belajar bahasa Ibrani seperti apa, kenapa mereka sudah bisa berbicara, menulis, ya, membaca, bahkan mereka bisa mampu membaca teks-teks yang sangat kompleks. Oke, kodem call, אנחנו רוצה לשמוע מעזודין, Muhammad Izudin. Bebakasa, silakan. Saya tidak usah memperkenalkan, silakan memperkenalkan namanya. Toda, More, Toda, Rabba, Haberin. Shalom, selamat malam, Lelatov, teman-teman semua. Saya Izudin, panggilan saya Izudin, nama saya Muhammad Haidar Izudin. Saya mahasiswa sekarang S3 di Universitas Indonesia pada jurusan Ilmu Susastra. Saya sudah ikut belajar bahasa Ibrani sama baru satu sudah 4 tahun ya. Jadi dari tahun 2020 sekitar itu. Kenapa saya ikut ingin terus belajar seperti itu? Jadi saya dulu S1-nya dulu mengambil sastra Arab di UI, dan karena di UI itu ada bahasa Ibrani mata kuliah itu, jadi saya ikuti mata kuliah tersebut. Tapi ternyata saya senang dengan uh, materi mengenai bahasa Ibrani, karena itu sangat dekat juga dengan bahasa Arab. Mungkin nanti Mas Hamam bisa menjelaskan ya bagaimana kedekatan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Jadi saya mengambil itu dan menjadikan bahasa Ibrani sebagai tugas akhir saya. Tapi setelah saya lulus dari S1, minat kajian saya berubah. Saya tidak lagi belajar mengenai sastra Arab atau bahasa Ibrani di universitas,
tapi saya mendalami ilmu susastra, mendalami naskah-naskah kuno di S2, begitu juga dengan S3. Lantas mengapa saya tetap belajar bahasa Ibrani meskipun apa namanya bidang keilmuan saya itu sudah berbeda seperti itu. Ada 3 hal yang saya dapatkan dari pembelajaran bahasa Ibrani bersama Moris Safri dan teman-teman. Yang pertama adalah saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari budaya Ibrani ataupun Yahudi secara lebih luas seperti itu. Jadi di buku yang akan apa namanya kita belajari itu ada Brandeis Modern Hebrew. Aduh, tidak terlihat di sini. Iya, di sana eh, di apa ya kita belajar mengenai aspek-aspek kebudayaan secara lebih luas. Saya sendiri di ilmu budaya di Fakultas Ilmu Budaya itu masih sangat berkorelasi ya apa namanya dalam pengkajian-pengkajian budaya. Jadi eh, di dalamnya itu yang saya baru ketahui dalam apa semenjak saya belajar, contohnya aspek budaya adalah bahwa dalam budaya Yahudi, kalender dan penanggalan Yahudi itu sangat mirip dengan kalender dalam tradisi Islam. Contohnya kalender apa namanya Hijriyah. Dalam Yahudi itu ada kalender Yahudi itu menggunakan kalender sistem penanggalan lunar dari bulan seperti itu. Kemudian juga ternyata karena penanggalan dari bulan, maka tiap tahun harinya itu maju-maju. Kayak Ramadan tahun ini eh, nanti ada di bulan Maret, nanti tahun depan akan maju. Nah, karena apa namanya tahunnya bulannya maju-maju seperti itu, dan dalam tradisi Yahudi eh, hari raya Paskah itu harus ada jatuh di bulan Aviv ya, di bulan apa namanya di musim semi, maka ada penambahan bulan, yaitu bulan ke-13 setiap 15 tahun. Itu eh, kebudayaan yang baru saya ketahui setelah saya belajar. Contohnya seperti itu, yang nanti kita akan dapatkan ketika apa namanya membahas buku-buku Wenlis. Kemudian yang kedua juga yang menarik adalah bahwa nanti di pembelajaran itu akan dibahas mengenai teks-teks termasuk teks-teks dengan isu-isu kontemporer. Kemarin baru saja kita belajar dengan teman-teman mengenai isu-isu perumahan di Cina, di India, teksnya bahasa Ibrani, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita kritisi seperti itu. Itu yang juga apa ya masih berkorelasi dengan bidang keilmuan saya ya terkait kritik teks dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mungkin alasan personal. Saya sebagai apa namanya eh, umat Muslim ya, nama saya Muhammad seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa Izudin masih mau belajar bahasa Ibrani seperti itu dan sebagainya. Mungkin juga teman-teman Muslim juga bertanya-tanya, kenapa mau belajar bahasa Ibrani seperti itu. Jadi alasan personal saya bahwa belajar itu tidak mengenal batas teman-teman. Jadi bahkan di dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad sendiri itu memerintahkan sahabatnya yaitu pada saat itu Zaid bin Sabit Muria kalau tidak salah untuk belajar bahasa Ibrani. Dan ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dicari tanpa memandang asal usul, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi eh, itu mungkin beberapa alasan saya eh, tertarik untuk terus belajar bahasa Ibrani meskipun sudah apa ya saya tidak mempelajari lagi di universitas seperti itu. Mungkin itu More. תודה רבה, מצוין, Saudara, Pak. מצוין, תודה רבה לך, Izudin. Saudara, Pak. Oke, Azakshaf. Oke, tadi Izudin sudah memaparkan pengalamannya, bagaimana dia menemukan hal yang baru dalam bahasa Ibrani ya. Jadi tidak saja dalam konteks klasik, tapi apa namanya isu-isu temporer ya, temporer yang banyak didapatkan oleh Izudin. Bahkan sampai detik ini Izudin masih tetap berlanjut sampai kita kemarin ya membahas satu tradisi perkawinan Yahudi ya yang dibahas dalam tradisi Yahudi melalui teks klasiknya. Oke, itulah dari kita dengar dari Izudin tadi, Muhammad Haidar Izudin, mahasiswa S3 di UI. Sekarang coba kita dengar dari Melvin bagaimana pengalamannya dengan yang berkaitan dengan bahasa Ibrani. Silakan Melvin. Ya, Shalom More, Shalom Kak Ferim, Shalom semuanya.
Perkenalkan, nama saya Melvin Abrilian. Saya sebenarnya eh, berlatar belakang teologi gitu. Jadi saya cerita sedikit lah ya. S1 saya itu S1 teologi, teologi Kristen. Terus kemudian sekarang saya sedang melanjutkan studi S2 juga, S2 teologi itu di Kanada, tapi sebenarnya sekarang saya masih online di Jakarta gitu. Nah, karena saya memang awalnya kuliahnya itu kuliah teologi, dan kebetulan teologi itu mewajibkan mahasiswanya untuk belajar Ibrani salah satunya, ya karena kitab suci Kristen Katolik ya, terutama yang bagian Perjanjian Lama itu ditulis dalam Ibrani, jadi wajib gitu, wajib belajar. Jadi kalau ditanya kenapa belajar Ibrani, ya kan memang wajib gitu kan, karena wajib. Dan kedua yang menarik buat saya gini, eh oke, semua mahasiswa belajar gitu kan, belajar Ibrani kurang lebih sekitar 1 tahun lah gitu ya, belajar Ibrani. Jadi saya mulai belajar itu tahun 2017 sampai 2018 gitu kan. Terus saya nggak belajar lagi sampai 2020 karena itu skripsi. Kebetulan skripsi saya ada kaitannya dengan Ibrani, jadi saya belajar sendiri lagi gitu. Nah, cuma yang buat saya menarik itu, walaupun semua belajar tapi tidak semua suka gitu. Walaupun semua belajar, semua mahasiswa belajar, teman-teman saya semua belajar, tapi nggak semua bisa sampai betul-betul paham gitu. Malah kebanyakan, bahkan mungkin saya bisa bilang 90% di antara mereka semua itu begitu udah selesai belajar nih, udah lulus ceritanya gitu ya, udah lupain itu gitu, karena mereka anggap itu bahasa yang sulit gitu. Ya, bahasa memang mirip seperti Arab gitu kan. Nah, namanya juga satu rumpun Semitik gitu kan. Jadi buat mereka itu kayak susah gitu. Jadi mereka ketika lulus ya sudah gitu, dilupakan gitu kan. Nah, tapi saya sampai hari ini masih belajar Ibrani gitu ya. Kenapa? Karena bukan hanya seperti tadi yang Pak Izzuddin bilang ya, itu kita bisa belajar budaya segala macam, itu ya salah satu alasan saya juga ingin tahu begitu. Karena pasti ada kaitannya juga dengan Kristen, Katolik, dan Islam. Tapi alasan yang paling utama kenapa saya masih mau belajar adalah karena jujur saya malu gitu. Saya malu dengan teman-teman di sini yang ternyata non teologi, tidak ada kaitannya, tidak ada latar belakangnya dengan teologi sama sekali, tapi justru malah bisa Ibrani, bahkan sampai bisa conversation. Itu jujur saya malu gitu. Karena saya yang sudah belajar teologi dari lama, sudah belajar sebenarnya Ibrani, tapi apa ya, melihat Ibrani itu sebagai suatu bahasa tekstual aja, bahasa teks, bahasa literatur gitu. Jadi belajar ya cuma untuk membaca teks Alkitab itu aja, selesai, that's it gitu. Tidak sampai jauh ke conversation daily gitu, daily conversation. Nah, itu yang buat saya melihat kok di teologi yang walaupun itu wajib Ibrani, tapi terlihat seperti kayak ada tembok yang memisahkan antara Ibrani kuno dengan Ibrani yang sekarang gitu. Nah, itu yang saya sedang berusaha untuk hancurin tembok itu. Jadi jujur aja saya terlihat seperti kayak apa ya? Kayak memisahkan dua dua jenis bahasa ini, padahal sebenarnya ini jenis yang sama, bahasa yang sama sebenarnya. Dan kenapa harus dipisah gitu kan? Nah, makanya sekarang itulah kenapa saya mau belajar, karena saya merasa saya harus bisa selevel dengan teman-teman semuanya yang sudah bisa gitu. Apalagi saya udah dapat basicnya kan dari kuliah dulu gitu. Jadi saya pikir kalau saya terusin lagi ya pasti saya bisa lah. Saya kan udah punya basic ya gitu kan. Nah, makanya itulah yang membuat saya itu kayak ingin belajar terutama untuk yang daily conversation gitu. Karena saya jujur aja lemah di situ kan, karena tembok tadi itu, makanya saya lagi coba bongkar itu, saya lagi belajar di situ. Jadi itulah journey saya dalam belajar Ibrani dari zaman kuliah dulu, bahkan sampai sekarang S2 pun juga masih belajar gitu. Di kampus ada pelajarannya gitu kan. Cuma memang itu versi yang klasik, cuma antara klasik sama yang sekarang itu nggak ada bedanya. Bedanya paling cuma berapa lah gitu kan, dikit banget
gitu. Makanya saya mikir kenapa harus dipisahin gitu kan, orang bedanya dikit banget kok gitu. Nah itu yang, ya itu cerita saya lah kenapa saya sampai sekarang masih masih mau belajar begitu murid. Saudara Pak. Saudara, saudara Bab, מעניין מאוד. Menarik. Melvin tadi menyinggung antara biblical atau klasik Hebrew ya dengan modern, yang biasanya kita selalu memisahkan ya antara modern dan klasik yang sebenarnya punya kaitan. Nanti saya akan singgung sedikit tentang itu. Melvin, terima kasih kamu tadi mengangkat satu isu yang menarik ya. Karena kebanyakan teman-teman di Indonesia melihat ada perbedaan antara biblical sama modern. Memang ada beberapa sedikit perbedaan yang nanti saya jelaskan ya. Oke, untuk supaya tidak terlalu lama, kita lanjut dengan teman kita Hamam Ali dari Jogja. Baruch haba, bebakasha. Saudara Bahmure, Shalom lekulam, Shalom khabirim, Lailat Tov. Perkenalkan, nama saya Hamam Ali Altafsyah, biasa dipanggil Hamam ya. Saya sekarang tinggalnya di Jogja, fresh graduate banget tahun ini, S1 di Universitas Ahmad Dahlan, jurusannya Sastra Arab. Jadi awalnya satu bidang dengan Kak Haidar ya, Kak Izudin. Nah, kalau boleh sharing nih, boleh sharing pengalaman belajar bahasa Ibrani, latar belakangnya. Saya itu dulu itu santri dari sekitar usia SMP lah. Nah, saya santri dari usia SMP. Di pondok itu kan kami utamanya memang ada bekal pelajaran bahasa Arab. Nah, namanya anak-anak SMP, waktu itu ada tren. Trennya adalah teman-teman itu bikin aksara sendiri, mereka bikin bahasa sendiri. Jadi ada si A, dia bikin bahasanya sendiri, bikin hurufnya sendiri, si B bikin bahasanya sendiri ya. Namanya anak-anak ya, masih SMP. Nah, saya mikir, buat apa saya bikin bahasa yang nggak akan ada orang lain paham. Jadi itu saya berpikir, sekarang lagi belajar bahasa Arab. Terus cukup sudah ada sedikit bekal lah dari SD dulu tentang bahasa Inggris. Nah, saya waktu itu mikir, ada basic bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terus kira-kira kalau saya mau belajar bahasa lain, kira-kira bahasa apa? Yang muncul itu bahasa Ibrani. Kenapa? Kaitannya dua. Bahasa Ibrani itu saudara dekat sekali dengan bahasa Arab. Dan kebetulan waktu itu ketika kita mau belajar, yang saya dapati ya, ketika ada keinginan belajar bahasa Ibrani, umumnya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kayak make sense banget buat saya di usia SMP ya. Ya udah deh, coba aja. Iseng-iseng dan ternyata berhadiah. Saya awalnya dari SMP itu yang paling susah saya pelajari adalah hurufnya. Menghafalnya cukup susah, terutama di nikut ya, titik-titik tanda vokal. Kalau hurufnya sebenarnya sangat mirip dengan bahasa Arab, dari konsep maupun beberapa bentuk. Tapi ketika berbicara soal tanda vokal, harokat ya di bahasa Arab atau nikut, wah itu soal yang lain, sangat susah sekali. Jadi bisa dikatakan sebenarnya total waktu belajar bahasa Ibrani dari awal pertama kali itu mungkin sekitar 12 tahun dari usia SMP. Tapi itu tidak full karena on off ya. Jadi hidup mati belajarnya. Apalagi didominasi dominan saya belajar itu otodidak. Nah, itu sangat-sangat susah sekali. Sangat susah sekali untuk belajar otodidak dan sempat terhenti cukup lama ketika saya usia SMA itu SMA saya, pesantren yang waktu saya SMA memang fokusnya di bahasa Arab. Jadi saya menekuni bahasa Arab cukup dalam sampai kembali bergulat dengan cukup kental ya, cukup sering dengan bahasa Ibrani itu di waktu kuliah. Di situ saya mulai ikut kursus online. Saya pernah ikut kursus online-nya Duolingo, yang mana sayangnya hanya menyediakan paket untuk benar-benar beginner. Jadi masih menghafal huruf dan sebagainya, lalu tidak ada lanjutan. Jadi seakan-akan belajar itu kalau otodidak tiada ujung. Bertemu satu kursus, hanya sampai titik yang nggak ada lanjutannya. Jadi ketika kursus lain, mengulang lagi. Kursus lain, mengulang lagi. Sampai ada teman nge-share di grup. Ini nih di Masjid Istiqlal, ada kelas bahasa Ibrani. Saya lihat pengajarnya Pak Sapri. Wah, saya dulu ngabisin tabungan buat beli kamus beliau waktu masih SMA. Wah, ini harus datang. Saya memperhitungkan ya, dari tabungan segala macam, bisa sih ini dari Jogja, PP ke Jakarta seminggu sekali itu bisa sih diusahakan. Saya PP pertama kali,
pembukaan kelas saya ke Masjid Istiqlal dan saya belum pernah ke Jakarta. Jadi benar-benar buta. Padahal ayah kerja di Jakarta sebenarnya. Nah, jadi ke Jakarta bertemu Pak Sapri, terus mengobrol, berkenalan dengan beliau. Beliau menyampaikan saya ada kelas online kalau mau. Wah, itu sangat terbantu sekali ya. Jadi dana yang sudah disiapkan untuk PP kereta itu kan cukup cukup terasa jika seminggu sekali. Akhirnya dapat teralokasikan sepenuhnya untuk online dan itu sangat-sangat membantu dan satu hal yang sangat saya senangi ya, yang sangat membantu sekali menunjang pembelajaran bahasa Ibrani saya dengan Pak Sapri adalah kursus dengan Pak Sapri bukan tanpa ujung. Maksudnya ujungnya itu jauh sekali. Perjalanannya kita bisa merasa perjalanannya ini panjang. Bukan seperti kebanyakan yang umum ya. Yang umum kalau di perkuliahan mungkin berbeda. Tapi kalau saya yang kuliahnya sastra Arab dan tidak ada muatan bahasa Ibrani, kursus-kursus di umum itu memang seakan-akan ulang terus. Hanya sampai titik mungkin A sampai Z hanya sampai C misalnya ya. Nanti kursus lain ulang lagi mungkin mentok sampai D. Sedangkan di sini saya menemukan komunitas dan suatu wadah ya untuk berlatih. Karena memang kendala utama ini juga saya rasakan ketika belajar bahasa Arab. Ada empat kemampuan bahasa yang dasar ya di seluruh bahasa kan ada kemampuan mendengar, berbicara, menulis dan membaca. Dari semua kemampuan itu saya meyakini bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan paling tinggi. Nah, di kelas Pak Sapri ini sangat diasah sekali kemampuan berbicara. Itu hal yang bahkan di kursus-kursus lain saya rasa kursus bahasa Arab misalnya kita temukan banyak sekali kursus bahasa Arab. Bisa jadi itu bukan merupakan fokus utama. Jadi memang itu mungkin sekilas perjalanan saya ya dalam mempelajari bahasa Ibrani dan kebetulan juga tugas akhir kemarin saya memang ini jadi kurang enak sama teman-teman yang lain. Saya memang yang paling junior di sini, saya baru fresh graduate S1 dan kebetulan kemarin saya berhasil tugas akhir itu mengaitkan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani terutama pada kedekatannya saya bandingkan antara konjugasi kata kerja dari menulis waktu itu. Dan itu sangat terlihat sekali ini kalau sebenarnya kita tidak ada yang namanya tipologi bahasa, sebenarnya dua bahasa ini hampir bisa dikatakan hanya berbeda dialek. Jangan-jangan ya, karena saking dekat. Jadi dari sudut pandang bahasa, alasan saya belajar bahasa Ibrani itu memang ini dua bahasa yang bersaudara. Rasanya kurang sekali jika di satu sisi menguasai bahasa Arab, tapi seakan-akan tidak mau atau tidak ada keinginan atau tidak ada kelanjutan untuk menguasai saudara-saudaranya. Itu tidak lengkap rasanya. Padahal ini satu keluarga yang sama. Mungkin begitu teman-teman Hamore. Itu pengalaman singkat saya dalam mempelajari bahasa Ibrani sampai sekarang ini. Todara Hamam, kola kebot, kola kebot. Saya juga senang ya kita bisa berkenalan dalam beberapa bulan yang lalu, terus kita langsung belajar ya, dan Hamam adalah salah satu murid yang tancap gas, karena dia sudah berpuluh-puluh tahun belajar sendiri, stagnan, tiba-tiba dia menjadi satu engine mobil-mobil Eropa gitu, langsung kencang larinya. Dan bahkan banyak meninggalkan teman-temannya, bahkan menyusul teman-teman yang di level atas. Dan Hamam adalah orang yang paling cepat. Kenapa? Banyak dasarnya, tetapi tidak ada yang memfasilitasi Hamam untuk belajar dan membuka jalan agar dia lebih mengerti ya secara luas bahasa Ibrani. Itu yang saya lihat dari Hamam. Todara Hamam. Nah sekarang kita punya tamu yang juga unik sekali ya. Beliau ini adalah seorang dokter gigi yang sama sekali tidak punya kaitan dengan dunia Semitik ya, tetapi dia juga sudah mengajar. Jadi dalam perjalanannya belajar Hebrew saat ini beliau sudah membantu saya mengajar di kelas untuk conversation ya, Sapa Yom. Beliau adalah Dr. Imelia. Bevakasa Dr. Imelia, bevakasa. Shalom More, Shalom Haverim.
Erev Tov, selamat malam. Erev Tov Haverim, selamat malam teman-teman. Ani Emilia, nama saya Emilia. Ani Gara di Surabaya, saya tinggal di Surabaya. Ani Rofat Shinaim, saya dokter gigi. Kira-kira percakapan seperti itu adalah percakapan sehari-hari yang bisa kita pelajari ketika kita belajar di kelas online di Jakarta Hebrew. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah tahu, penasaran, belum pernah bergabung, saya ini sudah belajar bahasa Ibrani bersama More Sapri sejak tahun 2020, tepatnya waktu COVID. Jadi ketika COVID iseng nih kan, nganggur nih, nggak praktek. Nggak praktek, jadi mau belajar apa? Belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang, cuman bertahan 6 bulan karena gurunya resign. Saya cari sesuatu yang lain. Terus terang saya bukan dari latar belakang Nasrani, bukan dari Muslim juga, saya dari keluarga Buddhis. Jadi memang tidak ada relasi sama sekali untuk bahasa Semitik persis seperti yang More bilang. Makanya More bilang unik, ini anak aneh, ini datang dari planet mana nih kamu tiba-tiba belajar ini. Menurut saya belajar bahasa Ibrani itu adalah sesuatu yang lain daripada yang lain dibandingkan kita belajar bahasa Inggris. Dibandingkan kita belajar bahasa Mandarin, misalkan, bukan nothing to compare. I love to learn language. Saya orangnya suka belajar bahasa, jadi total ada 3 bahasa yang sudah saya kuasai dengan fasih, bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Korea. Dan ini saya belajar bahasa Ibrani dan Arab sekarang bersama More Sapri. Demikian, jadi apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi, saya pure dokter gigi. Jadi pekerjaan saya memang dokter gigi, Anirak Rofat Shinaim. Saya tidak melakukan hal lain di luar kedokteran gigi, jadi ini adalah sesuatu yang random memang saya lakukan. Dan memang Jakarta Hebrew ini berkembang sejak dari tahun 2020 ya, sejak More mengajar dengan konsep online pertama kali. Saya belajar itu benar-benar dari nol, teman-teman, dari alfabet, dari benar-benar tidak bisa membaca, dibantu oleh More Sapri membaca sampai pada akhirnya sampai di level tertentu saya mengambil kelas conversation di kelas online di Israel, di Ulpan. Nah, dari apa yang saya dapat di Ulpan itu, saya kembalikan lagi ke Jakarta Hebrew untuk membantu teman-teman grup yang memang berminat dan very engaged di Indonesia untuk belajar bahasa Ibrani, supaya selain lebih fasih untuk membaca dan menulis, kita juga fasih berbicara. Karena menurut saya suatu bahasa, dia akan lebih oke lah kalau kita bisa bercakap-cakap dalam bahasa itu. Walaupun terus terang, saya tidak pernah ke Israel. Saya belum pernah ke Israel, belum pernah berziarah ke sana, tapi bolehlah ya, survive lah kita kalau di sana, kalau ngobrol. Sekian More kalau dari saya. Saudara Raba. תודה רבה Shinaim. Emilia, תודה רבה. Emilia juga sudah banyak sekali membantu saya. Sebenarnya ada satu orang lagi ya. Saya itu sudah ada teman baik di online ini juga, namanya Ivon. Saya juga mau dengar dari Ivon. Ivon ini adalah sebagai guru, sekarang sudah guru bahasa Ibrani ya, yang tadinya belajar beberapa tahun yang lalu. Dia sekarang sudah menjadi guru. Saya ingin mendengarkan dari Ivon. Silakan Ivon. Bebakasya Ivon. Oke, Toda Raba, More. Shalom Haverim, Erev Tov. Nama saya Ivon. Saya tinggal di Bandung. Nah, saya itu belajar bahasa Ibrani modern sebetulnya agak nyasar. Jadi pertama kali saya itu ingin belajar bahasa Ibrani ini karena latar belakang saya ini Katolik, saya itu ingin mempelajari atau mendalami Alkitab dalam bahasa aslinya. Lalu saya cari-cari, nah kalau belajar di luar negeri kan cukup mahal ya, tapi kalau ternyata saya ketemu channel YouTube More Sapri yang ternyata loh gitu di Indonesia ada yang ngajarin bahasa Ibrani nih gitu. Jadi waktu itu saya hubungi beliau dan akhirnya saya mulai belajar bahasa.
Waktu itu saya tidak sadar bahwa sebetulnya ada bahasa Hebrew modern dan juga Hebrew biblical. Ya, jadi ternyata ada seperti dua macam bahasa. Ya, lalu kemudian saya belajar sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan dan ternyata saya itu benar-benar jatuh cinta sama bahasa ini gitu. Benar-benar kayaknya aduh bahasa yang indah sekali. Dan bahasa ini itu ternyata dengan mempelajari bahasa Hebrew modern ternyata juga membantu saya untuk mengerti membaca dan mengerti yang tertulis di dalam Alkitab di dalam bahasa aslinya gitu. Dan bonus saya sekarang jadi bisa menulis, saya bisa membaca koran, membaca buku cerita, saya bisa berbicara dengan native speaker, saya bisa mendengar dan saya bisa mengerti. Wah, itu benar-benar sangat menyenangkan sekali gitu. Dan ya 2 tahun yang lalu saya diminta Hamore Sapri untuk membantu mengajar di kelas di bahasa Ibrani modern ini di Indonesia dan itu juga sangat-sangat menyenangkan buat saya karena saya sebetulnya saya ini guru bahasa Inggris anak-anak kecil saya bahasa Inggrisnya kurang baik tapi saya sudah terbiasa mengajar jadi waktu saya mengajar bahasa Ibrani itu mengajar orang dewasa itu benar-benar suatu pengalaman yang sangat menyenangkan karena dengan belajar bahasa Ibrani ini justru kita membuka kayak kita punya wawasan baru yang selama ini saya tidak pernah tahu bahwa ternyata begitu indahnya, begitu bagusnya, begitu luar biasanya kebudayaan bangsa Yahudi ini yang ternyata pada Zoom bahasa Ibrani hari ini. Dan membuat saya semakin Sebentar lagi mendalami iman saya sebagai seorang Kristiani. Itu aja dari saya, Hamore. Toda Rabba, Metsuyan. Oke, itulah pengalaman teman-teman ya. Saya sendiri memang punya journey tersendiri dalam cerita saya dengan Ibrani ini ya dari awal 2019 ya bertengah 18 sampai saat ini saya mengajar sudah banyak yang teman-teman sudah bisa mengerti tentang bahasa Ibrani. Saya ingin menunjukkan 3 jenis kelas yang yang sampai saat ini kami lakukan. Saya pertama menunjukkan kelas bersama Yaron Pelek. Dia ini adalah profesor di Cambridge ya, mengajarkan. Oke, אולי אנחנו מתחילה באימייל, אולי את רוצה לעשות היכרות, אז ירון רוצה להכיר אותך, בבקשה. אולי תספרי לי, אולי תספר. כן, ראינו. אוקיי. שם השיר הוא דיבורים. מה זה דיבורים? אוקיי. כן. כן, בדיוק. אז השם השיר הוא דיבורים, ואני קורא את השיר, אתם תקראו בבקשה יחד איתי, בסדר? אני קורא, דיברת איתי על אהבה ודיברתי איתך על כסף. דיברתי איתך על כסף ודיברת איתי על אמון. דיברתי איתך על אמון ודיברת איתי על ילד. דיברתי איתך על ילד ודיברת איתי על אהבה. Oke, itu adalah salah satu contoh kami belajar online dan mengundang dosen-dosen tamu yang dari London ya, dari Denmark, dari Amerika, bahkan dari Israel sendiri ya untuk mengajarkan dan untuk membiasakan teman-teman mendengar secara langsung bagaimana belajar bahasa Ibrani dengan native speaker. Dan yang dibahas itu kontemporer ya, isu-isu kontemporer. Seperti tadi itu adalah syair ya, syair-syair yang ada di Israel dibahas. Dan pembahasannya karena teman-teman sudah belajar lebih dari 2 tahun,
teman-teman tidak mengalami kesulitan memahami itu. Itu contoh kelas pertama. Kemudian kelas kedua adalah, nah ini modern, tetapi juga teks tentang seorang namanya Dalia Rabinovich ya. Di sini ada teman kita namanya John membaca ini. Wah, koneksinya kurang bagus, maaf ya. Bentar. Oke, itu adalah salah satu contohnya. Sebentar. Kemudian contoh yang ketiga adalah kelas yang kami membahas biblical, ya, teks suci asli, kemudian dilihat dari teks modern. Yang di sebelah kanan ini adalah teks aslinya yang tertulis di tanah Perjanjian Lama, dan sebelah kiri ini adalah bentuk teks modernnya. Dan ini kami pernah membahas ini, membandingkan antara teks klasik dan teks modern ya. Seperti begini. Kami sudah mengkaji studi-studi seperti begini. Mehodu, itu pelajaran pertama di bukunya Farid. Mehodu, Itali. Oke, setelah di saat Lut dan Abraham berpisah, Amar Elohim, ya, Amar Elohim, Leni, Le Abraham, ya, dibaca Le, bisa dibaca La, karena ini adalah sudah definit, karena sudah mustahil akan masuk Hey di sini, maka bacanya menjadi Le, tidak akan mungkin dibaca lagi La, karena ini adalah nama definit. Maka Le, oke. Habib, ya, Habib ini Habib itu adalah dinamik melihat, ya, Habib. Kemudian ada Ra'a, ada Histakel, ya, ada Histakel. Oke, begitulah kira-kira cara belajar kami online. Banyak yang kita bahas, ini tidak terbatas. Yang sebagaimana yang disebutkan oleh Hamam tadi ya, seakan-akan tak berakhir gitu loh. Jadi ada saja pembahasan yang selalu dibahas, dan itu semakin luas kami bahas, semakin banyak kami temukan. Dan sampai saat ini saya merasa dengan teman-teman ini saya tidak mengajar lagi, namun saya merasa kami belajar bersama-sama. Jadi teman-teman ini sudah di level saya memperlakukan mereka tidak lagi sebagai murid lagi, tetapi teman diskusi, teman belajar. Jadi kita saling memberikan. Sudah menjadi betul-betul ini menjadi reading club ya, bisa menjadi reading club ya, baca buku sama-sama, dan kita ngundang dosen dari luar. Seperti minggu depan nanti kita juga masih mengundang lagi dosen dari Cambridge ya. Dan itu menjadi satu hal yang menarik menurut saya di Jakarta Hebrew ini. Saya ingin memaparkan sedikit saja ya, sedikit tentang kok bisa mencapai sekitar itu, kira-kira kenapa? Apa kira-kira bagaimana jalannya? Saya punya presentasi sebentar, sekecil saja, saya ingin share ya. Bagaimana ya belajar Hebrew itu? Menurut saya singkat gini, resources paling penting. Resource itu paling penting. Nah, kami di Jakarta Hebrew ya, ada 2 buku yang kami pakai. Yang satu adalah Brandeis Modern Hebrew. Ini adalah yang dikarang oleh teman-teman kami di Amerika. Kemudian setelah itu kami mengarang buku dengan teman-teman yang sudah belajar sama-sama. Email ada di sana, John ada di sana ya, Akbar, Rinaldi. Kami ngarang buku ini. Mana buku itu? Inilah dia buku. Nah, bagi teman-teman yang belum
ya belum mengenal alfabetikal. Jadi menurut saya sebelum menuju ke buku yang sebelah kanan, sebaiknya mempelajari dulu buku yang kami buat. Kenapa? Di buku ini diajarkan secara detail mengenai alfabetnya. Bagaimana mengenal alfabetnya, bagaimana untuk membacanya ya. Nah, di sini dijelaskan secara detail. Nah, buku ini mengajarkan kita 5 huruf per pelajaran. Seperti ini. Ini 5 huruf ini. Alef, bet, gimel, dalet, he. Dan 5 huruf ini akan dipraktekkan nanti. Ya, bagaimana bunyinya, bagaimana dia harus dibaca ya. Nah, ini penjelasannya di sini, ini jelasan. Jadi menurut saya ini buku yang kami buat dengan teman-teman yang sudah belajar sama-sama, ini ada agak sedikit detail, agak bagus ya. Kalau dia sudah bagus mempelajari alfabet, ya, baru kita pindah ke Brandeis. Inilah buku kurikulum yang kami pakai, ya, yang dikarang oleh Fadil Ringval. Mereka ini adalah orang Israel tapi hidup di Amerika. Bonnie Porat, Yaron Pelek, ya, yang tadi kita lihat sempat kita lihat di TV, di video tadi yang mengajar kami adalah Yaron Pelek. Nah, ini adalah dia mengajarkan vocabulary. Dia tidak mengajarkan lagi alfabet seperti yang ada di buku sebelah kiri ini, ya. Seperti misalkan dia di pelajaran pertama tentang berkenalan, ya. Berkenalan, dia langsung pelajaran pertama adalah Shalom. Dia tidak mengikuti alphabetical in order. Tidak mengikuti alphabetical. Dia melalui perkata. Nah, kemudian baru dijelasin sama dia. Itu adalah huruf shin, bunyinya seperti begini. Kemudian ada huruf lamed, ada huruf vav, ada huruf mem, dan memsof. Siapa yang tolong mute teman-teman yang kebuka mic-nya ya. Nah, menurut saya bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar Hebrew yang belum pernah mengenal alfabetikalnya, agak sulit memakai buku Brandeis ini. Sebaiknya saya anjurkan menggunakan buku yang kami buat. Dan itu bisa didapatkan di Shopee ya, bisa dibeli di mana-mana. Mudah mendapatkan buku ini, tidak terlalu sulit ya. Nah, itu yang ada. Kemudian bagi teman-teman yang belum mengenal alfabetikalnya, ada namanya YouTube channel kami ya, yang mengajarkan tentang alfabet. Ya kira-kira ada 28 seri di situ ya. Nah, setelah langkah-langkah ini ditempuh, tapi jangan lupa bahwa belajar Hebrew itu butuh waktu. Bukan hanya butuh waktu, dia butuh ketahanan. Kalau kita lihat dari teman-teman tadi ya, itu rata-rata angka yang disebutkan ada 2 tahun bahkan lebih. Jadi jangan mengharap belajar Hebrew itu waktunya singkat. Ada yang menarik sebenarnya setelah belajar Hebrew ini. Setelah kita belajar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, seperti addicted. Ya, semakin merasa kurang kita, semakin belajar, semakin kurang, semakin enak dipelajari. Ya, itu menurut saya cara belajar yang baik ya, yang terstruktur, mencari sumber buku yang baik untuk dipelajari. Nah, 2 buku tadi cukup mewakili ya, cukup sangat membantu. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan di sini adalah tentang bagaimana teman-teman melihat modern ya. Tadi sudah disinggung tadi sedikit ya. Bagaimana perbedaan antara modern dan klasik ya. Perbedaannya seperti apa? Ya, saya rasa lebih seperti begini kira-kira. Kira-kira ya. Kalau klasik itu biasanya dimulai dengan kata kerja kemudian baru subjeknya, baru keterangannya objek. Sementara di modern dia lebih sering didominasi oleh subjek dulu, kemudian kata kerjanya setelah subjek. Kemudian setelah itu, kemudian ada perbedaan-perbedaan sedikit seperti ini nih. Ani ya,
Anohi. Anohi ini jarang kita lihat di modern. Ini ada di klasik. Seperti juga kata Etna juga ya. Seperti ini Etna. Ada anahnu, anu juga. Ya itulah perbedaan-perbedaan sedikit. Wah tentu saja bahasa klasik itu tidak akan mungkin persis sama ya dengan modern. Tentunya ya dengan perkembangan vocabulary, perkembangan vokal ya dari ribuan tahun yang lalu untuk dibawa per hari ini tentunya ada perbedaan ya, ada perbedaan khususnya dalam struktur kalimat. Struktur kalimat bukan cuma itu, penggunaan vocabulary. Banyak vocabulary klasik itu sudah tidak dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Bahkan ada vocabulary baru ya seperti rakevet, kereta, telepon ya, komputer yang tidak di zaman dulu dia dikreasi. Tetapi pembuatan vocabulary itu masih tetap mengambil unsur-unsur Ibraninya. Kemudian ada namanya juga mengadopsi vocabulary dari bahasa-bahasa lain. Itu yang kira-kira saya bisa sampaikan. Saya harap malam ini ada seperti Q&A ya. Emilia mungkin bisa dibantu untuk siapa tahu barangkali ada yang nanya atau ada tambahan dari Emilia. Sekian dari saya, itu saya rasa sepintas dari saya, semoga ada tanya jawab ya. Dan tanya jawabnya bisa dilontarkan kepada teman-teman semuanya yang sudah berbicara tadi. Silakan Emilia, silakan Emilia. Den, More, Toda. Untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini, silakan kalau misalkan ada pertanyaan seputar kelas, seperti apa sih kita ketika ngobrol di kelas, seperti apa sistem pembelajaran kita, tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh More Sapri. Jadi sistem pembelajaran kita itu benar-benar konsepnya adalah belajar bersama, ya More, seperti itu. Jadi kita juga sering menghadirkan kelas-kelas ekstra, misalkan dengan kelas conversation, jadi tidak monoton mempelajari buku. Kita juga ada kelas conversation, kita juga kadang-kadang membahas isu-isu yang memang isu-isu kontemporer. Jadi kita membahas lagu, membahas puisi, membahas tarbut atau culture, budaya. Jadi kita tidak cuma mempelajari bahasa, tapi kita juga mempelajari banyak hal di sini. Silakan untuk teman-teman mungkin yang penasaran, malu-malu, mau bertanya, mumpung narasumbernya ada di sini semua. Terima kasih. Kalau enggak, ditutup nih, selesai. Sudah selesai. Bangga ada ya, ayo tanya dong, silakan bertanya. Saya penasaran sih ini, penasaran juga buat teman-teman narasumber. Silakan Pak Ade. Saputra, Ade Saputra ya. Silakan di unmute. Ya, shalom semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sebetulnya pengen tahu lebih banyak tentang kelas yang klasik Hebrew sih. Soalnya kan kalau misalkan saya saat ini kan sedang kuliah teologi juga kan. Dan yang saya rasakan kan kalau cuma dapat dari ke kampus itu sangat-sangat kurang lah. Kurang banget, jauh gitu kan. Dan selama 1 semester kemarin saya dapat kelas bahasa Ibrani 1. Awal-awalnya saya ngerasa sulit, bahkan sampai sekarang pun saya masih ngerasa sulit, cuman kayak saya merasa ada sesuatu yang menarik di dalam bahasa Ibrani ini gitu kan. Bahkan kalau ditanya saya lebih tertarik bahasa Ibrani atau bahasa Yunani Koine, saya justru lebih pengen mendalami di dalam bahasa Ibrani ini sih, kalau saya seperti itu. Terima kasih. Malvin, mungkin Malvin bisa jawab dulu ya, Emilia. Gimana pendapat Emilia? Emilia mau dijawab dulu, Emilia? Kalau dari kelas kita ya, Ade. Jadi kalau dari pengalaman saya sebagai muridnya More Sapri, Anita Almida Shell More Sapri, itu kelas kita itu lebih difokuskan untuk percakapan, untuk Ibrani modern, Pak Ade.
Jadi untuk Ibrani klasik itu adalah kelas ekstra. Kelas ekstra itu gimana nih maksudnya? Berarti saya gimana? Jadi kita tidak berfokus pada biblika, Kak Adik. Tapi dengan kita mempelajari Hebrew modern yang Ani rasakan ya, yang saya rasakan, maaf, yang saya rasakan, itu kita langsung secara otomatis kita bisa switch untuk belajar ke Hebrew biblika. Jadi untuk teman-teman yang memang tujuannya ke biblika itu terbantu sekali dengan kita belajar Hebrew modern. Tapi kebalikannya nih, yang dari Hebrew biblika ini mungkin Melvin yang lebih ngerti ya, dari Hebrew biblika ngerti nggak kalau misalkan kita switch ke modern? Silakan Melvin. Jawabannya enggak, Bu. Kalau kita dari modern kita ke biblika lebih ini loh, lebih Iya, bisa, lebih iya, paham. iya. Jadi benar, alurnya itu kalau menurut saya ya, alurnya belajar yang modern, tapi maksudnya saya sih nggak mau kayak memisahkan modern klasik sih sebenarnya, karena mirip-mirip sama aja gitu. Cuma maksudnya kalau kalau mau belajar yang benar-benar kita belajar bahasanya gitu ya, bahasa Ibraninya, begitu kita bisa, begitu mau baca yang perjanjian lama itu malah gampang gitu. Malah begitu kita yang dari teologi yang benar-benar, ya itu tadi pola pikirnya kan pola pikir ini bahasa teks gitu loh, pola pikir ke sana karena ini dianggap bahasa teks, jadi ya mau pelajarinya sama sih, belajar grammar juga gitu ya, atensi juga, semua sama, cuma mindsetnya hanya untuk teks aja gitu. Nah, begitu dia mau coba eh, yang modern, yang conversation, wah itu susahnya setengah mati gitu, padahal sebenarnya sama itunya, kayak tadi ya Ani gitu ya, Ata dan sebagainya itu sama, itu dipelajari juga sebenarnya, cuma nggak apa ya, nggak nggak ada nggak ada tujuan untuk memakai itu sebagai conversation gitu loh, itu yang susahnya itu di situ. Nah, makanya ketika belajar yang modern, terus suatu masa kita mau melihat yang perjanjian lama yang tekstual itu, wah itu gampang sih gitu, gampang gitu. Jadi makanya tadi saya bilang jangan dipisah antara yang klasik sama yang modern, itu sama gitu. Ya memang ada ya, tadi yang More udah bilang ya, beda tipis lah gitu kan. Cuma itu nggak terlalu signifikan, tipis banget gitu kan. Nah itu jadi makanya sekarang saya juga lagi walaupun saya udah belajar yang klasik, saya malah pengen lagi yang modern, pengen tahu gitu. Nah, itu jadi kalau dari saya sih gitu. Mungkin Oke, ada tambahan dari Hamam. Dari Hamam mungkin punya tambahan, Hamam. mungkin dari Kak Adenya sendiri udah cukup terbantu. Mas Hamam mungkin ada tambahan. Dari Ani sih mungkin belum ada sih, belum ada tambahan ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Langsung raise hand. Ya, silakan Pak Teki. Saya mau tanya ya, selamat malam ya. Apakah di online ini dibagi kelas dalam arti dasar, menengah sampai mahir gitu ya? Sampai mahir banget aja Iya. ada, Pak. Oh, iya, maksudnya dalam Masuk. arti dibagi. Ini kelasnya Dibagi, untuk Pak. dasar benar-benar bagi ya, gitu ya. Dibagi. Mulai dari Ya, Eh, betul. silakan More. Belum selesai tadi, saya dengar Pak Teddy mau ingin menambahkan pertanyaannya. Silakan Pak Teddy. ya, untuk yang benar-benar dasar seperti kayak saya kan sekolah teologi, ya semester 1, saya ingin belajar banyak gitu. Cuma saya belum tahu bahasa Ibrani dasarnya. Itu cara pembelajaran untuk benar-benar pemula itu biasanya tuh dimulai dari alfabet ya, gitu. Apa langsung gitu ya? Tolong minta tolong penjelasannya. Gitu ya. Terima kasih Terima Pak kasih. Teddy. Iya memang kami itu biasanya membuka kelas baru itu untuk paling dasar. Ya bagi teman-teman yang belum bisa sama sekali Ibrani atau
sudah pernah mencoba melihat huruf-hurufnya, tapi agak bingung bagaimana membaca dan menulis. Nah, itu kami kelompokkan dalam level yang paling bawah, level 1 lah. Nah, biasanya kami menyelesaikan persoalan level 1 itu butuh waktu 3-4 bulan. Ya, belajar dari 0 hingga 4 bulan baru mulai kelihatan dia sudah mengerti dan bisa membaca dan bisa menulis. Karena dalam pembelajaran kami itu adalah bukan hanya sekedar membaca, tapi dilatih bagaimana bisa menulis. Ya, menulis, membaca, menyusun kalimat. Dan ada yang lebih mungkin tidak ada di sekolah tinggi teologi, di kelas kami, adalah bagaimana menulis Hebrew secara tulisan tangan, bukan dalam tulisan cetak. Ya, nah itu tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah diajarkan di sekolah tinggi teologi. Ya, bahkan di universitas, mungkin juga di Indonesia belum ada ya, karena kita belajar bahasa Ibrani di sini sangat terbatas. Nah, teman-teman di apa namanya yang belajar di Jakarta Hebrew ini bukan hanya menulis mengetik, tetapi mereka sudah mampu menulis secara kursif, tulisan tangan. Karena di dalam bahasa Ibrani ada tulisan cetak, ada tulisan tangan. Nah, itu kami memfokus dari kelas 0, kita katakan 0 sampai itu sampai 5 bulan. Biasanya rata-rata teman-teman yang sudah belajar 5 bulan di Jakarta Hebrew ini mampu menulis dengan kursif, membaca dengan baik, menyusun kalimat, dan mengerti tentang pola dasar bahasa itu. Begitu Pak. Jadi dimulai dari dasar sekali ya. Tidak mungkin misalkan Pak Teddy atau Ade yang hanya baru bisa membaca dengan terbata-bata, kami akan alokasikan ke kelas yang tinggi, nggak mungkin. Tidak, Pak Dedi akan lari gitu loh, Ade akan lari, tidak mungkin, tidak akan kuat gitu, ya, hanya akan merasa membuang waktu. Kami punya cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, Pak. Ya, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Teddy. Begitu. Iya, oke, terima kasih. Iya, kalau untuk speaking-nya sama listening itu juga diajarin ya untuk pemulanya, speaking sama listening-nya itu ya. Email ya, coba dijawab, itu gurunya ada di sini, Ibu Emilia. Silakan Ibu Emilia, bisa dijawab mungkin. Mungkin tadi jawaban dari More sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di chat dari Kak Heraska ya, tentang berapa durasi, berapa lama sampai siswa bisa menguasai untuk tulisannya. Saya jawab pertanyaannya Pak Teki ya, untuk listening dan untuk speaking, murid kelas pemula. Jadi memang kita menganjurkan sekali Pak, walaupun katakan ini Pak Teki belum bisa baca, belum bisa tulis. Cara pembelajaran di Ulpan itu adalah kamu pokoknya taruh itu yang namanya bolpen, taruh yang namanya kertas, you have to listen and you have to talk gitu loh. Jadi benar-benar cuma mendengar dan bicara. Dan itu memang diadakan dari kelas pemula, benar-benar yang dasar. Loh, jadi gimana Bu? Saya kan nggak ngerti apa-apa nih. Kita percaya dengan kita ulang-ulang yang namanya mendengar dan kita ulang-ulang yang namanya bicara itu akan nyantel di otak. Kita ngomonglah setiap hari, Shalom Boker Tov, hello good morning, Shalom Boker Tov, Shalom Erev Tov, Shalom Laila Tov, dan kita mengerti. Dan itu terbiasa seperti itu, Pak. Jadi kita melatih pendengaran dan bicara itu sekaligus walaupun siswa itu belum bisa membaca ataupun menulis. Kan nanti kiblatnya masing-masing. Ada nanti murid yang males, gue baca sama nulis mati gue udah saya tak dengar aja, yang penting saya bisa ngomong, yang penting saya bisa dengar radio, seperti itu. Jadi nanti ada kiblatnya masing-masing. Cuma memang kebetulan namanya mempelajari suatu bahasa, supaya bisa mahir semuanya memang harus dikuasai semua ya More, baca, tulis, listening, dan speaking. Jadi semua aspek itu akan tercover. Walaupun Bapak masih pemula, Pak. Saya boleh tambahkan, More? Boleh, silakan Bu Ivon. Silakan. Jadi buat Pak Ade sama Pak Teki,
Jangan takut kalau misalkan ngerasa bahwa itu tuh susah. Percayalah di sini itu yang awal itu enggak susah, jadi mendadak gampang. Jadi dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan, pasti sudah bisa baca ayat pertama dari ayat di dalam Alkitab itu pasti sudah bisa baca. Benar kan, Amore? Tiba-tiba beresin, ya udah. Tiba-tiba bisa baca itu Bereshit Elohim, tiba-tiba bisa baca. Dan kalau saya tadi bilang saya sebetulnya nyasar, tapi itu sebetulnya enggak nyasar. Itu adalah cara Tuhan membuat saya melewati, mempelajari firman Tuhan secara lebih mudah. Karena kalau saya waktu itu mungkin nyemplungnya langsung ke biblikal, mungkin saya udah menyerah gitu, kayaknya udah bosen banget gitu. Karena buat saya pasti seperti kata Bapak berdua ini mungkin sulit gitu. Karena pusing, kita tuh belum mengerti apa-apa, tahu-tahu mempelajari hurufnya aja sudah pusing gitu ya. Lalu belum ngikutnya gitu, titik-titiknya gitu, cara bacanya gitu, belum artinya, grammarnya gitu. Tapi di dalam modern ini nanti kita akan dituntun pelan-pelan dari awal sekali, bahkan dari bab pertama sekali, mulai dari alef bet, dari ABC gitu ya, dari pertama, lalu cara menulisnya dalam tulisan tangan, lalu juga plus sekaligus ada nanti di bukunya itu nanti cara berbicaranya. Jadi ada tulisannya dan cara berbicaranya gitu. Jadi kita dapatnya bonus-bonus, Pak. Belajar kalau Hebrew modern tuh bonus-bonus gitu. Jadi bukan cuman kita bisa mengerti biblical, yang bahkan nanti kalau kita udah tingkat agak sedikit tinggi, kita bisa menemukan bahwa ada di dalam biblical, di dalam bahasa Ibrani yang asli ini ya, di Alkitab, kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat di dalam bahasa terjemahan. Itu yang sungguh luar biasa amazing. Yang kita jadi, wow, ternyata maksudnya begitu. Tapi si maksud itu tidak kelihatan kalau kita baca terjemahan dalam Indonesia atau dalam bahasa Inggris sekalipun kita tidak bisa lihat. Kita bisa lihat karena kita lihat bahasa aslinya. Dan itu bisa kita mengerti karena kita belajar dari modern. Karena di modern ini kita dikasih pelajaran tentang semuanya, grammarnya semuanya, kata kerjanya, kata sifatnya, kata bendanya. Jadi kita tuh begitu baca Alkitab, kita tuh tahu, oh ini ternyata kata kerja nih. Oh ini ternyata kata benda begini. Memang seperti kata Bapak Melvin tadi, jangan dibedakan gitu ya. Jadi saya tadi bukan bermaksud membedakan, maksud saya bahwa dua bahasa ini memang bahasa yang sama, tapi dari era yang berbeda, ya kan, dari 3.000 tahun dan dari yang era sekarang. Tentunya pasti ada perbedaan seperti bahasa Indonesia, ya kan. Kalau bahasa Indonesia zaman Sultan Takdir Al-Syabana sama sekarang tentunya jauh berbeda juga. Tapi dengan kita mempelajari bahasa Indonesia sekarang, kalau kita baca Sultan Takdir Al-Syabana kita bisa toh gitu ya kan. Dan kita memang diarahkan untuk kalau untuk pendalaman bagaimana Bapak mengerti apa maksud firman Tuhan, itu tentunya kembali lagi ke hubungan kita masing-masing dengan Tuhan yang membukakan hikmat dari kita membaca Alkitab itu. Begitu. Demikian, Amore. Saudara Bah. Semoga jelas. Saudara Pak, siap. Oke, emailnya masih ada yang bertanya tuh berapa waktu, berapa lama ya selama Sudah. belajarnya? Mungkin Sudah sudah ya? terjawab ya, Kak Heraska. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang masih penasaran, kepingin bertanya lagi. Oh iya. Silakan Kak Salomo. Shalom, Kak Ferim. Shalom. Saya Salomo. Sebenarnya tadi sempat dibahas terkait dengan kayak klasik dan modern itu. Sebenarnya yang menjadi sisi penasaran saya itu dari sisi rentang waktu berapa itu pembedaan dari bahasa Ibrani yang klasik dengan yang modern itu. Apakah itu juga ada pengaruhnya dengan bahasa-bahasa lain yang pernah digunakan orang Yahudi ketika saat itu bahasa Ibrani sempat hanya sebagai bahasa liturgi gitu. Kan sempat digunakan tuh bahasa kayak bahasa Yiddish, Ladino, terus bahasa apa lagi gitu. Apakah itu ada pengaruhnya juga di situ? Sama satu lagi terkait dengan Nikut ya. Apakah Nikut itu secara secara dalam keseharian itu apakah dipakai juga misal dalam menulis
teks atau apapun gitu, atau misalnya dalam mengetik. Itu ya sih. Saudara apa? Shalom. Oke, Kita masalah nikut. More kita tampung dulu pertanyaannya ya. Eh, Iya, atau More mau jawab? More mau jawab dulu? saya biar cepat ya, biar cepat. Oke, Masalah nikut silakan. saya jawab dulu langsung aja. Masalah nikut itu di awal-awal ya, itu memang kita pakai nikut untuk membantu karena kita tidak bisa membaca, sehingga kita harus pakai bantuan, alat bantu untuk membaca huruf itu pakai nikut. Tetapi ya teman, kalau lihat tadi video yang saya sempat presentasikan, itu teks itu sudah tidak ada nikutnya. Ya, ada pengalaman yang menarik. Setelah dia belajar sekian lama, justru nikut mengganggu buat dia. Karena dia sudah tahu rumus-rumusannya. Ini bacanya pasti begini, ini bacanya pasti begini. Oh, kalau dia present tense bacanya seperti gini. Kalau dia future tense bacanya sebegini. Tanpa harus ada nikut lagi gitu. Nikut itu hanya diperuntukkan adalah pemula sekali. Kelas di awal bulan pertama, bulan 2, bulan ketiga. Biasanya setelah 5-6 bulan dia sudah tidak membutuhkan nikut itu. Bahkan kadang-kadang mengganggu matanya ya, melihat nikut itu gitu. Karena dia sudah tahu bacanya automatically. Karena dari sistem-sistem rumus-rumusan tadi itu sudah diajarkan untuk membacanya. Nikut itu diadakan diperuntukkan untuk orang yang tidak pernah belajar grammatical, vocabulary, sehingga dibutuhkanlah nikut itu untuk supaya dia bisa baca. Namun bagi orang yang kaya akan vocabulary, grammatical, ya itu semua tidak dibutuhkan gitu sebenarnya. Oke, itu adalah mengenai nikut. Kemudian yang pertanyaan pertamanya apa tadi, Pak Solomon? Pertanyaan pertama terkait dengan ini sih kayak apa ya, kayak pembedaan yang Oke, klasik klasik ya, klasik dan modern. Oke, klasik dan modern. Apakah itu juga ada terkait juga dengan bahasa-bahasa yang Ya. pernah digunakan orang Ibrani? Wow, masa-masa bahasa Ibrani cuma sekedar bahasa. Terima kasih. Kenapa antara klasik dengan modern itu tidak terlalu jauh bedanya? Karena orang Israel ini tidak pernah memakai bahasa Ibrani dalam percakapan sehari-hari selama 2000 tahun. Jadi dari 2000 tahun bahasa itu tidak pernah dipakai. Dia dipakai dalam liturgi. Nah, kemudian lahirlah Israel modern dengan ide menghidupkan bahasa Ibrani itu dalam percakapan sehari-hari. Coba bayangin ya, dari dia mati 2000 tahun tidak dipakai, kemudian vakum tuh. Vakum ya. Tidak seperti bahasa lain, bahasa Latin dengan itu. Ya, dia kan berubah terus. Berevolusi gitu loh. Nah, Ibrani ini beda dia, kasusnya beda. Dari 2000 tahun yang lalu tidak pernah dipakai, hanya dipakai dalam liturgi, dengan kemudian dia hidup kembali, itu sebenarnya jaraknya pendek. Kalau mau ditarik gitu. Kan ada masa kosong 2000 tahun kan? Kalau itu dipotong, 2000 tahunnya, ya nggak terlalu jauh dong. Makanya kita melihat, makanya kata Malvin tadi, Yvonne, belajar modern dengan klasik itu seakan-akan sudah lain dengan Yunani kuno, dengan Koine, dengan Yunani sekarang. Dia kan berkembang, berevolusi gitu loh. Disitulah perbedaan, disitulah kasus Ibrani agak sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Ya Melayu, coba lihat, Melayu dari Melayu ke Indonesia kan sudah agak, karena dia kepake terus. Setiap generasi itu berubah. Dan itulah yang mengakibatkan bahasa berubah, berevolusi. Jadi evolusi bahasa Ibrani itu tidak sebagaimana evolusi bahasa-bahasa lain di dunia ini. Sehingga waktu kita mempelajari bahasa modern, melihat bahasa klasiknya tidak aneh gitu loh. Itu ya kira-kira jawaban untuk Pak Solomon. Baik. Iya, Emil. Ada yang raise hand, Pak Angga, silakan. Ya, Shalom Kafrim, Shalom More, Ani Angga Zibua, saya dari STT Battle Indonesia, adik tingkatnya Kak Melvin juga, karena memang saya tertarik untuk kesini karena dari Kak Melvin juga. Kebetulan saya sudah semester 7, More.
dan udah banyak juga belajar suka dengan Ibrani memang sejak SMA gitu. Cuma karena saya tertarik lihat penjelasan More, saya tertarik lihat penjelasan dari Ibu Emilia, saya juga tertarik gini, sekalipun saya sudah belajar bahasa Ibrani di kelas, saya juga pengen gitu, More, untuk akhirnya mengulang. Siapa tahu ada beberapa hal pembelajaran yang saya rasa saya nggak dapat gitu waktu di STT gitu, dan saya pengen ngulang dari level 1 lagi atau mungkin level-level yang rendah lagi, More. Apa diperkenankan apabila saya daftar ke kelas itu, More, untuk saya ngulang lagi dari Silakan, silakan. Terima kasih banyak. Ini inti pertanyaannya mau ikut kelas gitu ya Pak Angga ya. Silakan Pak, jawabannya More. Betul. Ken. Iya. Iya. Mungkin dari teman-teman saya tutup dengan mungkin satu pertanyaan terakhir. Mungkin kalau ada yang masih mau bertanya sebelum kita silakan Pak Teki bertanya lagi Pak. Maaf ya, saya ketanya lagi. Nggak apa-apa, silakan. Untuk yang ya, untuk kelas ini, apakah ada tes ya? Setelah mungkin berapa minggu ada tes, nanti berikutnya ada tes. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap itu harus ada kayak mungkin buku panduan ya, dasarnya itu ya? Maksudnya, oh ini bukunya pertama pelajari ini, terus ada latihan soal atau apa? Apakah ada seperti itu ya? Minta penjelasannya gitu. Terima kasih. Saya jawab ya More. Silakan email, silakan Dokter email. Jadi begini Pak Teki, selama 4 tahun ini memang kita tidak ada tes. Tapi karena Bapak tanya, saya jadi kepikiran ngasih tes nih Pak. Sebetulnya memang karena kita ada 3 kelas Pak. Jadi kita ada kelas basic, intermediate, dan advance Pak. Jadi memang tes ini dikhususkan untuk kalau kita mau naik dari basic ke intermediate. Kalau Bapak masih betah, oh saya masih betah Bu di basic, ya nggak usah tes Pak. Kalau Bapak ingin pindah ke jenjang yang lebih tinggi, kenapa kok kita perlu mengadakan tes? Bukan untuk gimana ya Pak ya, kita memang karena kelas kita ini berbasis hobi, lebih ke kesadaran masing-masing lah, ngapain sih kita udah tua-tua begini lah pakai tes-tes segala kan, lebih ke kesenangan pribadi kan. Kita lebih ke ini Pak, jadi supaya ketika Bapak ikut di kelas yang kira-kira dituju, misalkan dari basic ke intermediate, Bapak tidak kesulitan. Nah, ketika Bapak menemukan kesulitan, kalau seandainya, oh saya masih belum match nih di kelas ini, mendingan saya di basic dulu, stay di basic dulu. Kalau Bapak menemukan kesulitan, biasanya orang itu tendensinya adalah mutung, Pak, kalau bahasa Jawanya. Minder, mutung terus. Karena ya ampun gila, teman sekelas saya pinter-pinter, udah saya out. Seperti itu. Itu saya rasakan ketika saya sudah hampir mutung di kelas Arab, Pak. Serius. Jadi memang ada tes. Tes itu tidak yang bagaimana ya Pak ya, tapi lebih ke untuk ke jenjang berikutnya. Nah, kalau seandainya nih, saya masih belum pede nih. Tapi jangan tes-tes juga dong, Bu. Gimana ya? Biasanya More Sapri itu kita ada observe, Pak, yang namanya observe kelas. Jadi Pak Teki boleh stay di kelas itu beberapa lama. Make yourself comfort, Pak. Kalau rasanya saya pede nih, bisa nih. Udah gas, lanjut, gitu loh. Karena dari kita itu memang benar-benar seasik itu, Pak. Model kelasnya. Gitu. Tadi Adik, oh ya silakan, Adik masih mau tanya. Saya mau nanya satu pertanyaan lagi, tadi lupa. Kalau masalah kelasnya ini, dia harinya ini bagaimana ya? Karena kan saya kalau hari Selasa sampai Jumat tuh ada kelas kuliah gitu kan. Dan kalau misalkan untuk bahan belajar dari apa yang di sini tuh, kebetulan buku dari teman-teman Jakarta Hebrew nih saya udah punya, waktu itu direkomendasikan sama dosen saya juga kan, Pak Terry Wisam. Kalau Pak Sapri kenal, saya masuk grup ini juga direkomendasikan beliau soalnya gitu. Terima kasih. Kalau untuk kelasnya, boleh Ani yang jawab ya, More ya? Silakan. Kalau untuk kelas pemula terutama ya, Kak Adik.
Jadi nantinya itu memang ada pengumuman lebih lanjut karena kita rencananya baru mulai bulan November. Nah, kelas ini biasanya itu di atas jam 8 malam. Jam 8 malam lah biasanya. Kalau Sabtu biasanya dia jatuhnya jam 4, jam 5 sore. Kalau Senin sampai Jumat biasanya dia jam 8 malam. Untuk harinya sendiri, karena kelas ini memang 2 kali seminggu, jadi total pertemuan adalah 8 kali dalam sebulan. Tapi nanti kalau seandainya saya nggak bisa datang nih, Bu, karena saya kan memang kesulitan apa segala macam, kita menyediakan recording untuk kelas mula-mula, kelas awal itu ada recordingnya. Biasanya seperti itu, fasilitas dari kita. Nah, kalau misalkan, wah ini waktunya nggak benar-benar nggak bisa semua nih, ya berarti masih belum jodoh, Kak Ade. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin, di kelas berikutnya. Menurut saya tidak ada kata stop untuk belajar. Memang susah kalau kita belajar secara otodidak itu kenapa? Karena kan kita kan belajar sendiri, kadang-kadang motivasi kita nih yang harus benar-benar lebih kuat. Tapi kalau kita belajar di kelas, itu kita punya komunitas. Komunitas kita ini saling menguatkan, Kak Ade. Itu bedanya. Sehingga kita terpacu terus. Kayaknya dari Mas Isudin, Melvin, Mas Hamam, Ibu Ivon mengalami ketika di kelas kita. Seperti itu. Mungkin sekian ya, More ya. Dari sini pertanyaan ditutup. Ya, Mungkin betul. teman kita, More, Mas Isudin, Mas Hamam, Melvin, Bu Ivon, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Akhir kata. Mas Izzuddin dulu. Mas Izzuddin, silakan Mas Izzuddin. Silakan Mas Izzuddin. Mulai masuk Mores cukup mungkin ya dari teman-teman sekalian. Jika memang apa namanya ada keinginan gitu ya, ada minat, itu akan sangat mudah nanti kita belajar bahasa Ibrani karena modal pertama adalah itu tadi ada niat, ada usaha. Ketika sudah niat pasti akan mulai suka untuk belajar itu. Jadi Ani rasa kehadiran teman-teman di sini adalah modal awal yang cukup baik untuk nantinya bisa mulai belajar bahasa Ibrani lebih lanjut ya. Cukup Mare. Dadah. Melvin, silakan Melvin. Melvin. Iya, kalau dari saya ya tetaplah belajar, jangan berhenti buat teman-teman semua gitu kan. Dan mungkin saya kasih pesan buat teman-teman yang dari teologi ya, kayak Pak Ade dan Pak Teki, dan mungkin ada teman-teman lain di sini. Kalau dari saya jangan teruslah belajar, termasuk yang modern juga dipelajari. Jangan kayak memisahkan diri dengan yang modern gitu. Jangan merasa itu asing. Ini bahasa yang sama, dan punya rasa semangat bahwa harusnya kita lebih bisa dari teman-teman di luar sana. Teman-teman yang tidak pernah belajar Ibrani di kuliah bisa, kenapa kita tidak? Berarti kan kita harusnya bisa juga dong. Nah, itu. Melvin, Jadi Pak Melvin, sorry saya potong. Ini ada pertanyaan di chat, mungkin bisa dijawab. Bedanya Ibrani Yudea sama Ibrani Samaria, mau dijawab per Japri atau gimana? Kalau Ibrani Yudea sama Samaria, jujur saya nggak tahu jawabannya. Saya bukan orang yang religius, Pak Irfan. Nggak tahu orangnya masih ada di sini nggak? Oh masih. Ya. Mau dijawab. Kalau panjang kita tunda di pertemuan 6 bulan lagi. Kita tunda dulu. Ya. Oke. Hamam, silakan Hamam. Senyum-senyum freeze nih, Hamam. Hamam freeze. Pesan dari saya, teman-teman semua, Silakan. apapun Haim Hakol Sheli Nishma, suara saya terdengar ya? Ken. Buat teman-teman semua, apapun latar belakangnya, apapun motivasinya, apapun tujuannya, kami di sini itu adalah komunitas ya, Amore. Kita adalah komunitas di sini. Mungkin satu aja yang pengen saya sharing, dan ini salah satu pepatah Yahudi yang dulu pertama kali saya hafal, dan saya sangat amazed dengan konsepnya ya. Jika semua yang kamu miliki, terjemahannya ya? Jika yang kamu punya itu adalah palu, maka semua masalah akan terlihat seperti paku. Ya. Nah, jadi jangan ada khawatir apapun. Kita semua di sini bareng-bareng, mulai bersama, suka duka bersama, belajar bersama. Tinggal nanti sama-sama kita menjadi
palu bagi satu sama lainnya. Jadi semua masalah akan terlihat seperti palu. Ya itulah. Kita adalah paku, kita adalah palu untuk satu sama lain. Semua Chaos. masalah akan seperti palu. Itu mungkin Chaos. sekilas dari saya ya. Udah malam, Mas. Udah malam. Udah. Oke, Oke, saya hanya satu kata, belajar itu tidak ada shortcut. Tidak ada shortcut dan tidak ada yang tidak bisa gitu. Saya punya pengalaman, kita punya teman yang sudah umur 60 lebih waktu itu ya belajar, baru belajar dia, 60 tahun gitu. Kebetulan dia mahasiswa juga, 60 tahun dia belajar dan dia bisa. Tetapi dengan syarat bahwa dia tahu bahwa tidak ada namanya shortcut. Semuanya melalui proses waktu. Ya, kalau itu dari saya, Imelia. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua teman-teman yang sudah ingin bergabung malam ini di Kebutsa Celano. Oke, terima kasih. Imelia, silakan Imelia, ditutup. Oh, iya. Nah, saya nggak tutup dengan doa. Saya tutupnya dengan begini, teman-teman. Akhir kata, kalau seandainya kita mau mempelajari sesuatu, memang betul More Sapri bilang, tidak ada shortcut. Ketika belajar, yang saya tanyakan pertama kali ke More, karena saya ini adalah generasi yang mungkin usianya jauh di bawah More, yang saya tanyakan, More, saya berapa lama baru sampai bisa? Nanti dulu, More bilang begitu. Kamu pokoknya belajarin ini. Saya kebut semua. Pokoknya dalam waktu 1 minggu saya sudah bisa baca tulis. Dan memang niat itulah yang terus membakar semangat itu, teman-teman. Jadi walaupun itu di luar ranah saya, di luar profesi saya, tidak kepake lah katakanlah, nggak ada pasien yang ngomong bahasa Ibrani juga, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri ketika kita bisa menguasai dengan baik. Demikian. Semoga berjodoh. Laila Tov. Ya. Laila Tov, saudara. Laila Tov semuanya ya. Terima kasih Laila Tov.